ngambil jurusan apa, di kampus apa, dan berapa lama kuliahnya. Pakai beasiswa atau enggak? Iya, beasiswa. Kalau studi ke Australia perlu nunjukin proof of fund. Lanjut lagi, pulangnya tiap berapa bulan sekali. Ini kan ngerantau, ada nggak sih perasaan kayak berat ninggalin Indo, apalagi ninggalin keluarga. Sekarang kuliah online atau belum mulai kuliahnya? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang aku udah di Brisbane, Australia. Ini aku lagi di daerah South Bank. Dan di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman drop di question box di Instagram. Sekitaran kayak minggu-minggu pertama aku di Australia gitu, aku bikin story. Aku bikin story yang ada question boxnya gitu. Nah sekarang aku mau jawabin pertanyaannya. Biar suasananya beda aja, aku bikin di tengah kotanya Brisbane. Cuman kelihatan karena kayak view yang bagus gitu, tuh rame. Gue agak malu kebetulan ya, jadi ini kayak belakangnya sini. Pertanyaannya tuh banyak yang sama, jadi kayak aku rangkum aja gitu. Dari yang pertama yang paling banyak tuh adalah ngambil jurusan apa, di kampus apa, dan berapa lama kuliahnya. Oke, jadi aku itu ngambil jurusan Early Childhood Education and Care. Terus aku ambil di kampus apa, kampusnya itu aku nggak ngambil uni, jadi aku ngambil TAFE. TAFE itu dia semacam politeknik punyanya government Australia. Dia tuh kampusnya ada banyak di seluruh Australia, ada TAFE ini, jadi tinggal kalian bebas pilih yang di mana aja. Alasannya kenapa milih TAFE karena lebih murah dibanding college atau uni, of course, karena uni itu pasti mahal banget. Jadi gitu, aku ambil TAFE dan kursnya itu 2 tahun. Jadi aku 1 tahun ambil sertifikat 3, 1 tahunnya diploma. Jadi jenjangnya ya sertifikat 3 dan diploma. Aku nggak ngerti ya kalau di Indonesia apa, mungkin D3 atau D4 gitu kayaknya ya. Pakai beasiswa atau enggak? Iya, beasiswa dari Yohana ya. Bukan beasiswa dari mana, tapi beasiswa Yohana. Jadi beasiswa mama, aka Mandiri. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya info beasiswa, bukan saya orangnya, karena aku nggak pakai beasiswa, aku mandiri gitu. Di sana benar-benar sendiri atau ada keluarga? Terus apakah ada keluarga yang ikut ke Australia? Enggak. Di sini aku benar-benar sendiri, nggak ada keluarga. Cuma ada beberapa temen yang udah aku anggap kayak keluarga. Pokoknya kalian kalau udah lihat story aku dan vlog-vlog aku, mereka udah kayak keluarga buat aku, asli. Jadi keluarga aku nggak ada yang ikut, jadi aku bener-bener berangkat terbang, urusin semua tetangganya sendiri. Terus tinggal di mana selama di sini? Untuk sekarang ini aku tinggal di namanya student accommodation. Jadi di sini tuh tempat tinggal tuh macam-macam, ada student accommodation, ada share house, ada unit gitu-gitu. Jadi kayak macam-macam. Nah untuk awal ini aku tinggal di student accommodation dulu. Setelah itu nanti aku akan pindah, tapi belum tahu kemana. Jadi stay tune aja karena pasti aku update. Kalau studi ke Australia perlu nunjukin proof of fund, dana financial atau enggak? Yes, perlu, karena itu buat lodge visa. Jadi perlu ya, dan untuk minimal jumlahnya itu aku lupa, kayaknya sekitar minimal 300 juta atau apa gitu kalau nggak salah. Aku lupa karena udah lama banget kan, kayak 2 tahunan yang lalu gitu. Jadi kalian mungkin bisa lihat lagi updates-nya di web government-nya. Tes sama les IELTS di mana, terus self-funded or scholarship. Like I said, aku self-funded, beasiswa mama. Aku les IELTS-nya private karena aku nggak bisa yang model rame-rame gitu. Dan itu aku cuman sekitar 20 kali pertemuan lewat Zoom juga karena waktu itu masih COVID. Terus tes IELTS-nya aku di IDP karena waktu itu aku pengen ambil British Council tapi kayak mereka cancel gitu tiba-tiba, jadi aku pakai IDP. Kalau untuk biayanya kalau nggak salah 3,5 juta untuk tes IELTS. Aduh, gini ya. Tapi coba kalian cek lagi karena siapa tahu harganya udah berubah. Terus culture shock sejauh ini belum ada karena aku udah prepare, maksudnya kayak oke, aku udah tahu kayak pasti akan berbeda kulturnya dan lain-lain, itu aku udah prepare. Jadi sejauh ini sih belum ada culture shock sih. Lanjut lagi, pulangnya tiap berapa bulan sekali? Belum tahu kalau ini. Karena kan di sini aku kuliah dan juga kerja, jadi aku belum tahu kapan aku bisa akan pulang gitu. Karena kalau di sini pas lagi public holiday atau liburan gitu, kalau kerja gajinya double bun, jadi kayak bimbang kan, mau pulang apa mau kerja gitu kan. Jadi kayak belum tahu jawabannya untuk itu, tapi pasti aku akan pulang karena of course aku kan deket banget sama keluarga aku, jadi pasti aku akan kangen banget sama mereka. Udah kangen sih dan selalu kangen, jadi kayak pasti akan pulang, cuman baru tahu berapa bulan sekali. Nyiapin budget berapa itu jujur tergantung sama kalian pengen pilihnya uni atau kalian pengen pilih TAFE atau kalian pengen pilih
Philip College, private college. Jadi aku nggak bisa sebutin berapa exact amount-nya karena kebutuhan tiap orang beda-beda. Kalian bisa do some research, atau kalian kalau pengen aku bikin video living cost di Australia, Brisbane lebih tepatnya, kalian boleh komen ya, nanti aku akan bikinin satu video khusus buat itu karena kalau digabung sama Q&A pasti jadi panjang banget. Yang mengurus tempat tinggal dan lainnya siapa kak waktu di Australia? Itu semuanya aku sendiri, jadi mama aku benar-benar terima beres aja, mulai dari daftar, tes IELTS, daftar sekolah, visa, semuanya, cari tempat tinggal, makan, dan lain-lain itu semuanya aku sendiri. Jadi sebenarnya biar nggak ribet juga sih, meskipun ribet di awal, tapi kayak kalau kamu ngurusin semuanya sendiri, kamu tuh jadi lebih paham gitu loh, dibanding kayak ada yang ngurusin. Jadi kayak kalau misalnya ada yang ngurusin tuh kayak kamu kan harus tanya ke orang ini gitu, kayak ini gimana, terus ini gimana gitu. Nah itu tuh agak ribet sebenarnya. Jadi kalau aku personally lebih suka ngurusin semuanya sendiri, meskipun ribet di awal, tapi at the end pas kamu udah ngelakuinnya, pas kamu udah ngejalaninnya tuh jauh lebih paham gitu. Berapa lama prepare dari pertama daftar sampai berangkat dan apa aja yang dibutuhin? Kalau berapa lamanya itu sebenarnya tuh cepet, karena waktu itu aku untuk decide untuk kuliah di luar negeri juga cepet banget. Jadi aku tuh daftar segala macam tuh bulan Maret, kalau nggak Februari, Maret 2020, ngurusin segala macam dokumen segala macam, launch visa bulan Agustus, Oktober tuh visanya keluar. Nah, yang bikin lama itu adalah nunggu bordernya buka. Jadi sebenarnya kalau pas gak COVID gini, ya Oktober 2020 sebenarnya aku udah bisa berangkat gitu, cuman karena COVID jadi kayak aku harus diundur. Jadi yang lama justru di proses nunggu bordernya, yaitu aku baru bisa berangkat di akhir 2021 gitu. Terus kalau apa aja yang dibutuhin, ya IELTS of course, terus dokumen-dokumen penting, akte kelahiran, raport kalau dari SMA ya, dari SMA raport semester 5 untuk keluarga, banyak dah kan aku tulis di sini ya, dan itu semua harus ditranslate, kecuali kalian sekolah di international school yang raport dan segala macam itu ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian nggak perlu translate. Tapi kalau kalian di sekolah negeri yang nggak ada bahasa Inggrisnya, of course kalian harus translate dokumennya gitu. Hello, bikin video khusus bahas cara masuk kuliah secara rinci. Sebenarnya itu tuh gampang banget, kayak kalian tuh tinggal ke agent kalau kalian nggak mau ribet, karena mostly agent tuh nggak bayar. Terus tapi harus pinter-pinter cari agent ya, karena nggak semua agent tuh jujur gitu. Jadi kayak pinter-pinternya aja kalian cari agent, atau kalian juga pengen daftar sendiri. Terus sebenarnya kalau kalian nggak males cari di website tiap kampus yang pengen kalian tuju tuh semuanya ada. Jadi itu tuh udah lengkap banget di website itu. Jadi bener-bener kalian tinggal cek aja di situ, sama lihat di website governmentnya Australia atau government negara yang mau kalian tuju. Itu semuanya informasinya lengkap. Nah kalau nanti kalian masih ada yang kurang jelas, boleh banget DM atau komen di video ini untuk masalah pendaftaran sekolah. Bisa mungkin aku jawab kalau aku tahu jawabannya. Kuliah di sana udah tatap muka atau sebagian masih online? Di sini sekarang online karena varian baru COVID ini kayak lagi naik kan. Kebanyakan online. Hari ini nih tanggal berapa nih? 14 Januari ini aku orientation itu aku online, tapi besok aku course orientationnya itu bakal offline hari Rabu tanggal 19. Jadi mari kita lihat ya, pasti akan aku vlogin. So ya, jadi kayak ada dua gitu, kayak tergantung kebutuhan sih. Mungkin kalau lebih butuh offline kita akan offline, tapi kalau nggak begitu butuh banget offline akan online gitu buat mengurangi penyebaran COVID-nya. Kenapa mutusin di Australia? Kenapa milih Australia? Karena satu, dekat. Maksudnya dibanding negara-negara lain, ya ada sih Singapura, Malaysia juga lebih dekat lagi. Cuman aku lebih pengen cari environment yang lebih beda lagi gitu, karena aku merasa Singapura sama Malaysia terlalu dekat. Australia tuh ya nggak terlalu dekat, tapi nggak terlalu jauh juga gitu. Terus bisa kerja dan gajinya oke, bisa untuk menghidupi kehidupan aku di sini, alhamdulillah. Sedangkan kalau di Singapura setahu aku tuh nggak bisa kerja di sana kalau student, setahu aku ya, atau bisa tapi pokoknya setahu aku kayaknya nggak bisa. Dan harga kuliahnya yang menurut aku masih sangat masuk akal gitu. Terus ini kan ngerantau, ada nggak sih perasaan kayak berat ninggalin Indo, apalagi ninggalin keluarga? Ada banget. Kalau kalian lihat di video aku tuh kan kayak isinya nangis-nangis semua ya. Karena ya as you guys know, aku deket banget sama keluarga aku sayang banget sama keluarga aku family person banget. Jadi pasti ada rasa berat banget ninggalin Indo, terutama keluarga sih, terutama keluarga, teman-teman. Makanan di Indo itu kayak berat banget. Cuman kalau aku tetap stay di sana dan tetap di zona nyaman aku nggak akan berkembang, dan aku nggak akan bisa menjadi lebih independen. Aku sadar ini pilihan aku, jadi mau nggak mau ya harus tinggalin gitu. Tapi kan aku pergi jauh ini juga buat keluarga aku, bukan cuma buat aku sendiri. Jadi ya
namanya hidup ya, jadi kayak pasti ada saatnya harus jauh dulu, ada saatnya nanti bakal dekat. So ya, aku berat pasti, but I'm still trying to enjoy it. Aku tetap bersyukur banget bisa dikasih kesempatan ini. Bersyukur juga karena sekarang tuh semua udah gampang banget, jadi kayak video call gampang, kontak-kontakan tuh gampang gitu. Jadi yang jauh tuh ngerasanya nggak sejauh itu. Kalian bisa telepon setiap saat. Aku kangen banget sama mereka. Homesicknya juga homesick banget, parah. Itu kalau kalian pengen aku cerita tentang homesick, komen ya, karena itu gila banget sih homesick. Aku nggak akan mengira segila itu. Aduh, kalau gue ceritain 10 jam nih video. Sekarang kuliah online atau belum mulai kuliahnya? Sekarang aku belum mulai, baru orientasi, mulainya tanggal 24. Setelah itu nanti aku belum tahu karena belum dikasih timetable-nya segala macam dan schedule-nya, jadi belum tahu. Tapi sekarang masih belum mulai dan orientation-nya online. Di sana tinggal sendiri atau ada ortu angkat kayak biasanya. Jadi peraturan di sini itu adalah kalau kalian udah di atas 18 tahun, kalian udah boleh tinggal sendiri tanpa harus pakai ortu angkat. Tapi kalau kalian study abroad sebelum 18 tahun, itu kalian harus tinggal di rumah yang ada host fam-nya, harus ada keluarga angkatnya gitu. Udah deh, itu aja pertanyaannya. Sebenarnya di question box-nya juga banyak yang nggak cuman kasih pertanyaan tapi doain aku, kasih aku semangat. I appreciate it a lot. Terima kasih banyak. Banyak juga yang udah pada DM aku, kayak excited juga buat journey aku yang baru ini. Terima kasih, kayak aku happy banget, maksudnya kayak aku senang karena ternyata banyak yang excited juga lihat journey aku yang baru, ngikutin perjalanan hidup aku yang baru. Terima kasih banget udah hadir di kehidupan aku, udah hadir lewat sosial media. It means a lot to me. Cuman sekedar kayak semangat atau kayak sekedar sehat-sehat gitu-gitu tuh kayak it means a lot to me. Kayak aku benar bisa terharu cuman baca-bacain DM kayak gitu. You know who you are, thank you so much semuanya. And ya, mungkin nanti aku akan bikin another session of Q&A kalau ada pertanyaan yang belum aku jawab atau ada yang kalian pengen tanyain lagi. Jadi kalian boleh komen aja atau DM misal kalian ada beberapa pertanyaan yang pengen kalian tahu tentang Australia. And ya, once again terima kasih banyak untuk segala supportnya sampai aku dari titik ini, karena aku belum sempat ngomong makasih juga langsung ke kalian. Semoga perjalanan aku ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa juga membantu teman-teman yang pada pengen kuliah di Australia tapi masih abu-abu gitu. Jadi feel free to ask me any question kalau kalian pengen tahu. Ya, I think that's all for today's video. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton, and I'll see you on my next one. Bye, I love you. Enggak,